Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu burung murai batu nyilet atau kurus. Ini segera tangani secara tepat sesuai kondisi burung saat ini. Mengatasi suatu burung yang kurus atau nyilet ini banyak faktor dan kendala yang kita lihat. Jadi setiap burung, kondisi nyilet ini tergantung kondisinya burungnya. Bisa juga karena nyilet kurus nafsu makannya kurang, bisa juga kena cacing, ataupun burung lagi drop atau sakit. Bisa juga kondisi burung ini keadaannya stres, teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu penanganan secara cepat agar burung ini bisa gemuk atau tubuhnya itu istilahnya dadanya sini ini tidak nyilet. Biasanya kelihatan nyilet. Saya juga pernah burung seperti ini saya alami. Itu ya, secepatnya kita beri penanganan secara tepat. Jadi ya saya sendiri sebagai untuk merawat burung ini ya jeli-jeli kita ya untuk melihat kondisi burung tersebut. Dan misalkan burung ini cacingan. Cacingan ini kita lihat dulu teman-teman. Bagaimana benar cacingan atau tidak. Misalkan masalah kotoran, kalau cacingan bisa dilihat kalau saya ya, kotoran biasanya mencret atau putih dan itu ada busanya di kotorannya itu, di fasesnya itu ada busa dan biasanya matanya itu berair teman-teman. Jadi ini bisa indikasi ke cacing dan kadang nafsu makannya ini lebih atau makannya banyak tapi tetap aja kurus. Untuk kasus yang seperti ini bisa diberikan obat cacing. Untuk saya bisa menggunakan ya Combantrin juga bisa atau obat cacing untuk ayam juga bisa. Combantrin yang cair ini sebaiknya untuk air minum bisa 2 tetes atau 3 tetes saja sudah cukup. Ada berapa istilahnya obat, tapi saya sarankan ya untuk obat Combantrin atau obat untuk ayam. Setelah kita tahu, misalkan cacingan, sudah kita beri obat tersebut biasanya 1 atau 2 kali ya, 2 kali sehari sudah cukup. Baru kita pakan, kita batasi juga. Kalau jangkrik ya sekitar 10 pagi, 10 sore saja. Kita batasi, jangan kita los begitu. Tujuannya agar di sini burung juga mau makan furnya, teman-teman. Kalau untuk burung yang seperti ini jangan dimandikan dulu ataupun jangan dijemur dulu. Biarlah dia agak sehat dan kemudian baru nantinya kita jemur. Untuk penanganan lain, burung nyilet karena ini nafsu makannya berkurang. Misalkan dia sakit flu atau senot atau bahkan burung ini stres. Ini kita ketahui dari kendala ini biasanya ya juga dari kotorannya. Kotorannya biasanya tidak terlalu kelang atau merengkel-merengkel istilah bahasa Jawanya, tidak gilik-gilik, ada semacam cair kayak gitu, mungkin kotorannya agak jemek, berak, berlendir dan sebagainya. Ini juga bisa indikasi ke burung stres. Akhirnya burung nafsu makan berkurang, gembung, akhirnya kurus, lama-kelamaan kan juga kurus teman-teman. Penanganan ini bisa dilakukan yaitu pemberian vitamin. Seperti vitamin dijual kan untuk burung juga banyak.
Tapi kalau saya sarankan pakai Vitagik aja dulu 3 hari, sambil makannya ya juga dibatasi seperti yang saya bilang tadi. Untuk jangkrik ya maksimal 10, for pemberian minuman ini ya kita berikan pagi, baru sore kita ganti, besok kita ulangi lagi. Tujuannya kita ulangi selama 3 hari, itu di situ kan ada anjuran berapa kali. Kalau menurut saya ini sebagai antibodi tubuhnya agar burung ini kuat. Jadi tidak kita sekali pakai, misalkan 1 hari sembuh langsung dihentikan, tidak. Kira-kira ya 3 hari ya teman-teman. Media ini seperti ini, atau bisa teman-teman menambahkan ulat kandang sedikit aja, atau kroto juga bisa. Tapi kadang kalau kita keadaan kondisi seperti ini, kita jor kroto, dia biasanya beraknya malah cair atau putih-putih kayak gitu. Ya kalau sekedar untuk tambahan vitamin enggak apa-apa. Yang penting kita tangani kondisi burung ini nyilet agar burung ini cepat sembuh. Dan dada ini kelihatan kok, kalau burung nyilet itu lesu, burungnya ini cenderung lesu ya teman-teman. Lesu, kurang lincah, loncat-loncat pun jarang, biasanya diem kayak gitu. Terus kadang ke bawah, kayak lemes. Burung ini seperti burung, ya memang burung lemas ya. Hampir sama kayak sarap, kayak burung yang kena sarap, yang kejang-kejang itu hampir sama kayak tetelo itu. Tapi ini tidak sampai segitu, biasanya lesu, kondisi burung nyekukruk, terus bulu menggembung kayak gitu, kelihatan nafsu makannya berkurang. Ini yang akhirnya burung ini nyilet. Nah ini sesuai penanganan tadi yang saya bilang di depan tadi. Memang merawat burung murai batu itu kita harus jeli ya, tidak hanya murai batu saja, burung-burung lainnya kita harus jeli, di mana perubahan, biasanya perubahan musim hujan atau musim panas ini sangat pengaruh pada kesehatan burung. Jadi biasanya burung lesu, kedinginan dengan perubahan cuaca sendiri, akhirnya flu, senot, dan sebagainya. Atau bahkan cacingan. Ya gitu aja teman-teman. Atau bisa juga sebenarnya itu kates teman-teman. Kalau cacingan itu bisa juga dengan daun kates. Daun kates yang diberikan ke jangkriknya dulu ya. Ke jangkriknya dulu baru diberikan ke burung murai batunya. Jadi kalau kondisi keadaan seperti mendung dan sebagainya, sebaiknya ya burung ya tetap dikerodong, bahkan separuh atau full itu terserah masing-masing burung yang kebiasaannya. Karena dikerodong ini agar suhu tubuh agar hangat, tidak terlalu dingin pada perubahan cuaca yang cuaca ekstrim dari panas ke dingin atau dingin ke panas, ini sangat pengaruh sekali teman-teman. Jika sudah sembuh ya nanti perawatan selanjutnya bisa dijemur atau dimandikan. Jadi sebenarnya sangat simpel teman-teman. Jangan tunggu burung ini sampai parah, kelihatan ada burungnya itu mulainya kukruk atau kira-kira gembung atau lesu dan sebagainya, kurang lincah, atau biasanya agresif, ini tidak agresif, segera tangani dan beri obat teman-teman, agar tidak berkepanjangan nantinya burung ini nyilet dan kurus. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.